selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks petunjuk ya pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak simak ya, ada di halaman 34. Silakan dibaca dulu atau kalau tadi udah baca langsung aja disimak ya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin nggak ada di buku tapi dijelaskan, oke? Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang suatu petunjuk, arah atau arahan, dan juga memberikan informasi pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan atau melakukan atau membuat sesuatu. Teks petunjuk juga artinya penjelasan dari suatu gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Oke, kita lanjut ya. Kedua adalah ciri-ciri teks petunjuk. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, yang pertama berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Biasanya teks petunjuk itu ada cara-caranya ya. Di situ dijelaskan secara rinci. Biasanya pada mungkin ada di produk-produk sesuatu gitu, kayak obat mungkin ya, di situ ada juga tuh teks petunjuknya ya. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Nah, biasanya teks petunjuk itu disajikan tuh urut-urutan. Nah, ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, nggak boleh mengacak ya, biasanya harus sesuai dengan urutannya ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Kalimatnya harus jelas, nggak boleh artinya sama dengan arti yang lain, jadi nanti orang bingung ya. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah yang halus. Jenis kalimat yang digunakan pada bahasa petunjuk adalah kalimat perintah, namun kalimat perintah yang halus. Nah, kalau tadi kalimat yang kelima ini menggunakan bahasa yang halus juga ya. Bahasa yang yang mudah juga dimengerti, padat, jelas gitu ya. Oke, lanjut kita ke 3, jenis-jenis teks petunjuk. Nah, teks petunjuk ini juga ada jenisnya. Nah, misalnya yang pertama ada teks petunjuk menggunakan obat. Ini biasanya ada di kemasan obat-obatan, obat-obat gitu ya. Biasanya berada di kemasan sebuah obat di bagian belakang itu yang mencakup kegunaan obat, komposisi, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Biasanya lengkap tuh di sana. Kalau kalian punya itu di rumah bisa langsung dilihat aja ya. Kemudian yang B, petunjuk membuat sesuatu. Ini biasanya ada di di belakang kemasan makanan. Kayak misalnya menyeduh mie instan, menyeduh kopi, terus kayak misalnya membuat kue kering. Terus kalau misalnya kayak di penyedap tuh ada juga resep-resep gitu ya. Di situ juga ada cara-cara petunjuk membuat sesuatu itu seperti apa. Bisa langsung dilihat aja ya. Kemudian yang C, petunjuk melakukan kalau tadi membuat sesuatu, sekarang melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya ada di majalah, lebih ke kayak buku-buku gitu ya, lebih ke tips gitu ya. Nah, kemudian yang D, petunjuk arah atau denah. Nah, ini biasanya terdapat di tempat wisata atau kayak di wahana permainan gitu tuh, ada tuh petunjuk arahnya, ini mau ke wisata misalnya, mau kemana gitu, arahnya seperti apa, itu biasanya ada kayak brosur-brosur gitu itu. Ada juga, dan ada juga di lampiran acara ataupun undangan. Bisa kalau kalian undangan tuh di belakangnya ada arah atau denah lokasinya ya. Nah, itu bisa juga, itu termasuk petunjuk. Oke, kita lanjut ke 4, contoh kalimat petunjuk. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini juga ada sampel, Miss Deka, sampel dari balsem geliga. Di situ ada petunjuk cara penggunaannya ya. Kemudian ada juga petunjuk penggunaan LPG gas 3 kg. Nah, di sana ada, bisa dilihat. Nah, terus ada juga Miss contoh 1, misalnya petunjuk penggunaan anti nyamuk cair. Yang pertama, dibuka tutup botol anti nyamuknya. Kemudian masukkan anti nyamuk cair itu ke dalam alat penyemprotnya. Tutup kembali botol anti nyamuk cairnya. Kemudian yang keempat, semprotkan anti nyamuk cair secara merata ke dalam ruangan. Usahakan ruangan dalam keadaan tertutup. Nah, misalnya seperti itu contoh kalimat petunjuk. Oke, sampai sini jelas. Kita next. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Nah, di sini tadi itu kalimat petunjuk. Nah, sekarang biasanya di kalimat petunjuk itu ada kalimat perintahnya.
Apa sih kalimat perintah? Ya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya apa aja? Ini ada di halaman 30 berapa nih? Ya, 34. Kalau yang tadi 32 ya, Nak. Sorry. Kalau yang sekarang ada di halaman 34. Di sana juga dijelaskan. Ada contohnya juga. Nah, di sini saya akan jelaskan ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat bila digunakan dalam bahasa tulis. Yang kedua, kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi misalnya rendah di akhir. Kemudian, kata yang berintonasi naik biasanya kata dasar ya, bukan kata kasar ya, tapi kata dasar. Kita nggak boleh pakai bahasa yang kasar ya. Kemudian menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Kemudian menggunakan partikel lah atau kan di bagian belakang atau depan juga ada sih biasanya ya. Terus kemudian menggunakan bahasa yang sopan ya. Jangan juga karena dijelasin intonasinya tinggi jadi kalian marah-marah gitu kan. Nggak boleh seperti itu ya, Nak ya. Oke, silakan lihat di situ ada juga contoh kalimat perintah. Misalnya di sana juga ada ya di bukumu di halaman 35. Nah, di sini contoh-contoh aja kalimat perintahnya ya. Kayak misalnya kumpulkan PR yang kemarin Ibu berikan gitu. Cucilah piring setelah makan. Tolong matikan keran air itu ya. Atau tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, di buku kalian juga ada dijelaskan, bisa lihat sendiri di sana. Ada dalam 34 35 ya. Nah, sekian penjelasan singkat dari Miss Deka. Terima kasih sudah menyimak. Lebih dan kurangnya bisa dilihat di buku ya. Yang penting-penting silakan dicatat. Oke? Tugasnya nanti menyusul ya. Thank you. Good morning.